Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan dua berita dari dua media untuk topik yang sama, yaitu terkait dengan keran impor yang diminta oleh Presiden Prabowo pada tanggal 8 April lalu di Sarasehan Ekonomi agar dibuka seluas-luasnya. Nah, berita pertama saya bacakan dari CNN Indonesia ya. Nah, judulnya Segudang Bahaya Intai RI Jika Keran Impor Dibuka Jor-joran Tanpa Kuota. Itu ditulis pada tanggal 10 April hari Kamis 2025 jam 7.30 pagi ya oleh jurnalisnya Pebi Febriana Nadeak. Nah, ditulis begini. Presiden Prabowo Subianto berencana membuka keran impor selebar-lebarnya untuk berbagai komoditas. Ia bahkan menginstruksikan kuota impor dihapus dan tidak ada persetujuan teknis, pertek istilahnya, yang selama ini menghambat gerak importir. Nah, dikutip oleh CNN Indonesia, pernyataan langsung beliau, saya minta ada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, gak usah ada kuota-kuota impor, apalagi semua. Enggak ada kota-kota itu, tegasnya dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa 8 April. Jadi sudah 2 hari sebelumnya ya. Tetapi CNN Indonesia untuk kali ini, dia sudah memberitakan tentang ini. Cuman ini nampaknya di berita ini dia mencoba CNN, jurnalismenya, mencari pendapat orang lain terkait ini. Nah, masih dikutip dari Pak Prabowo, menurutnya kuota impor selama ini hanya menguntungkan perusahaan tertentu. Nah, lanjut lagi kutipannya, enak saja khusus kuota untuk beberapa perusahaan. Sudahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia, jangan pakai praktek itu lagi, katanya. Kata Prabowo nih, siapa mau impor daging, silakan. Siapa saja boleh impor, mau impor apa, silakan. Bukan saja keran impor, rakyat kita pandai kok, sambung Prabowo. Nah, lantas ini yang mau diturunkan laporannya dianalisisnya oleh CNN. Lantas apa risiko jika Prabowo membuka keran impor selebar-lebarnya? Dikutiplah pendapat ekonom Universitas Andalas Sapruddin Karimi. Sapruddin Karimi ini sudah senior ya, Profesor Sapruddin Karimi. Ini sudah profesor, sudah senior. Mengatakan penghapusan kuota impor secara menyeluruh bukanlah kebijakan tanpa konsekuensi, kata Pak Sapruddin nih. Terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih berjuang membangun kemandirian industrinya. Jika diterapkan tanpa strategi pendukung yang matang, langkah ini justru berisiko menggulung sektor produksi dalam negeri, memperdalam ketergantungan terhadap barang asing, serta menggagalkan agenda besar seperti swasembada pangan. Ini saya komentari sedikit ya. Jadi Pak Sapruddin ini cukup beralasan ini. Loh, kalau kita buka keran impor sebesar-besarnya terhadap produksi pangan, malah pangan yang disebut-sebut oleh Presiden, bahkan tadi daging, ya nanti industri dalam konteks ini pertanian ya, apakah itu peternakan, nanti ini kan makin tertekan. Ada barang impor yang bisa lebih murah. Lebih murahnya barang impor itu macam-macam sebab ya, memang di sana sudah lebih efisien sehingga harganya bisa murah. Bisa juga soal praktek-praktek dagang ya, dumping ya. Jadi para eksportir di negara yang mengirim ke negara lain itu mendapat bantuan, entah itu soal pajak, entah itu macam-macam. Loh, kalau sementara kita tidak membantu produksi pertanian di sini ya kan bermasalah. Kira-kira begitu saya menangkap logikanya Pak Sapruddin ini. Makanya cukup aneh juga. Di sisi lain kita tahu Pak Prabowo menekankan sekali soal swasembada pangan. Loh, soal swasembada pangan kalau salah satu kebijakan permulaannya adalah impor selebar-lebarnya, ya gimana ini nanti kebijakannya, kira-kira begitu ya. Tapi kita baca lagi aja nih. Sapruddin mengatakan penghapusan kuota impor secara tiba-tiba, beliau menekankan betul nih, dan tanpa strategi pendukung yang matang akan membawa dampak serius bagi banyak kelompok, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pekerja sektor real. Nah, dikutip pernyataannya, industri kecil dan menengah yang belum siap bersaing akan terpukul.
petani kehilangan pasar dan lapangan kerja terancam hilang. Jadi maksudnya terancam hilang itu kan ketika komoditas impor, banyak komoditas masuk, maka industri dalam negeri yang memproduksi itu atau pertanian dalam negeri yang memproduksi itu ya bisa gulung tikar ya, karena kalah bersaing. Nah berarti kan terjadi PHK, atau kalau dia usaha mandiri dia sudah tidak lagi punya usaha lagi karena kalah bersaing, maka bermasalah dalam soal lapangan kerja. Kira-kira begitu kalau saya menambahkan dari Pak Karimi ini. Nah, lebih dari itu, pembukaan impor tanpa kendali dapat memperlebar defisit transaksi berjalan. Nah, ini satu hal lagi ya dikutip oleh beliau. Defisit transaksi berjalan itu adalah defisit neraca perdagangan jasa, barang dan jasa secara umum. Dan melemahkan nilai tukar. Itu juga ditekankan oleh beliau. Sekaligus menciptakan keresahan sosial akibat naiknya angka pengangguran. Katanya kepada CNN Indonesia. Di sisi lain, konsumen kelas menengah ke bawah mungkin akan menikmati harga murah dalam jangka pendek dengan dibukanya keran impor selebar-lebarnya. Namun, itu jangka pendek. Namun dalam jangka panjang akan menjadi malapetaka ketika harga impor melonjak. Misalnya ada krisis global. Nah, padahal produksi lokal sudah terlanjur mati. Itu yang dikatakan oleh Prof. Karimi kepada CNN. Oleh karena itu, ia mengingatkan Prof. Karimi ini, pemerintah untuk tidak menghapus kuota impor secara gegabah. Dalam merancang kebijakan perdagangan, sambungnya pemerintah harus mampu membedakan mana produk yang layak dibuka impornya secara bebas dan mana yang perlu dilindungi secara ketat demi kepentingan nasional. Nah, menurutnya, produk-produk konsumsi non-strategis, teknologi tinggi yang belum tersedia di dalam negeri, serta bahan baku untuk industri ekspor dapat diimpor lebih leluasa. Jadi ini Pak Karimi mendukung keran impor dibuka, tapi untuk ini, konsumsi non-strategis, teknologi tinggi, maksudnya produksi teknologi tinggi yang belum tersedia di dalam negeri. Lalu serta bahan impor, bahan baku untuk industri yang bisa diekspor. Nah itu dibuka biar kita efisien dan memiliki daya saing. Namun, kata Pak Karimi lebih lanjut, untuk komoditas pangan strategis seperti beras, kedelai, dan gula, serta produk UMKM dan industri padat karya yang menopang jutaan lapangan kerja, negara harus hadir melalui proteksi yang terukur. Jadi gitu ya, kebijakan impor harus dirancang bukan atas dasar tekanan dagang atau logika harga murah semata, tetapi atas dasar strategi pembangunan jangka panjang yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat, katanya. Nah, saya bacakan berita kedua. Ini tanggapan dari anak buahnya presiden ya, Kepala Bappenas level menteri itu. Judulnya Bos Bappenas ya, Badan Pangan Nasional Bappenas itu. Bos Bappenas ingatkan, kuota dihapus tak bikin langsung jor-joran impor. Kita baca aja ini. 10 April 2025 jam 18.50. Nah, paragraf pertama ini Presiden Prabowo seperti berita sebelumnya menginstruksikan para menterinya untuk menghapuskan sistem kuota dan pertimbangan teknis dalam impor pangan. Nah, terutama untuk komoditas penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti daging sapi dan seterusnya. Nah, lalu merespon arahan tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi menegaskan kebijakan apapun tetap harus berpijak pada satu prinsip utama, yakni mengutamakan produksi dalam negeri. Perintah Prabowo itu sambungnya bukan berarti pemerintah akan membiarkan impor membanjiri pasar Indonesia. Jadi ini, ya saya kebetulan juga lihat ya pidato beliau. Ini menurut saya ya Pak Arief mencoba lebih memperjelas, tapi kita belum tahu nih. Presiden Prabowo kan nggak ngomong ini, Presiden Prabowo ngomongnya buka impor. Nah oleh Kepala Bappenas ini dipersempit ya, itu maksudnya adalah hal-hal begini-begini, kira-kira begitulah. Ya, tapi ya saya puji juga nih Kepala Bappenas cepat tanggap dibandingkan yang peristiwa-peristiwa dari dahulu. Beberapa menteri kan kebingungan, ini ya masuk akal lah penjelasan ini. Nah menurut dia tadi, tetap perintah Prabowo ini harus dalam konteks, kira-kira begitu, bukan semata-mata dipahami kalimat itu. Intinya maksud Bapak Presiden itu dipermudah. Jadi kalau memang sudah ada angkanya, tentu berdasarkan neraca, kan ada neracanya. Jadi memang begitu kalau untuk pangan kan ada neraca dulu. Neraca itu untuk memperlihatkan kita kekurangan berapa, maka kita harus impor berapa. Kurang lebih begitu ya. Nah, jadi ini dijelaskan ulang oleh Kepala Bappenas. Neraca itu maksudnya lebih melindungi para petani dan peternakan. Jadi tetap akan ada neraca komoditas, ada angka-angka yang harus dihitung.
Tinggal ini masalahnya siapa yang mengimpor. Jadi maksudnya dibuka seluas-luasnya itu kata Pak Arief ini, maksud Presiden itu jangan hanya 1-2 perusahaan saja. Bukan dalam arti mengimpor sebanyak-banyaknya. Kira-kira begitu ya. Ini bagus juga sih. Nah, penjelasan beliau begitu. Nah, ia menjelaskan mekanisme impor sejatinya hanya menjadi opsi terakhir ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional. Nomor satu adalah ketersediaan dari produksi dalam negeri. Itu nomor satu, kata Kepala Bappenas ya. Adapun kalau belum memadai produksi dalam negeri, baru mengadakan dari luar negeri. Arief juga mengingatkan kebijakan perdagangan internasional, aspek keseimbangan perdagangan atau trade balance itu juga jadi pertimbangan. Tentu Pak Presiden itu mempertimbangkan adanya trade balance, kata si Arief nih. Trade balance itu kalau kita ekspor ke suatu negara, kita juga perlu dong menyimbangkan impor dari negara lain. Jadi maksudnya mungkin negara ya biar neraca perdagangannya tidak surplus atau defisit lebar ya. Tapi ini ya perlu contoh ya, karena kalau dengan Cina misalnya kita defisitnya lebar, kalau dengan Amerika kita surplus. Tapi memang yang banyak masalah, ini komentar saya, itu adalah seperti dengan India. India juga sudah merasa kok Indonesia memberikan mereka defisit lebar. Jadi ini kalau dalam konteks ini memang perlu dipikirkan mengatur impor ya. Arief masih dikutip, salah satu contohnya hubungan, nah benar saya, ternyata hubungan dengan India ini, kalau ke India kita kan ekspor CPO, berarti kita trade balance-nya apa yang diambil dari sana. Nah, itu yang harus diseimbangkan. Jadi ini ada penyangkut negosiasi juga ya. Terkait kekhawatiran atas kebijakan impor ini bisa bertabrakan dengan semangat swasembada, Arief menepisnya. Jadi tadi berita pertama tadi kan dari ekonom Pak Karimi tadi, Prof Karimi tadi, saya kira mewakili banyak ekonom itu, bahkan pelaku, itu dicoba ditepisin oleh Pak Arief. Ya, impor bukan berarti membiarkan pasar dibanjiri produk luar negeri. Ini penjelasannya Pak Arief ya. Nah, jadi kesediaan dalam negeri nomor satu. Nah, ini penjelasan berikutnya masih lah. Pokoknya jangan ditafsirkan semuanya dibuka impor. Enggak, petani, peternak kita gimana nasibnya. Bagus ini argumennya Pak ini. Dan seterusnya. Di Undang-Undang Pangan itu juga ada. Nah, kenapa disebut daging? Itu ada kotanya berapa, nah itu yang dibuka. Jadi ini mencoba dipertajam ya Pak Prabowo itu seluas-luasnya. Itu maksudnya kalau dalam satu impor komoditas, misalnya daging, pemainnya jangan hanya 1-2, seluas-luas itu begitu. Tapi kita pemirsa ya boleh kritis dong. Mari kita sama-sama lihat YouTube-nya bagaimana tafsiran pemirsa atas pidato Presiden. Ya, saya kira nggak salah juga yang memberitakan bahwa ini dibuka luas-luas. Nah, yang penting juga saya ingatkan, ini masih sekalipun Presiden sudah mengatakan akan memperbaiki komunikasinya, makanya ada Saresian Ekonomi itu, tetapi kembali ini kita bisa dong mengkaitkan beberapa bulan yang lalu, perintahnya adalah kita tidak akan impor beras, tidak akan impor jagung, kita tidak akan impor gula, ya kan? Semacam itu kan, ada beberapa komoditas yang disebut. Nah, ternyata ini malah buka impor sebesar-besarnya. Artinya ini perlu penjelasan yang lebih detail, yang mana yang mau dibuka, mana yang dibatasi, mana yang diatur kota, atau nggak pakai kota sama sekali. Tapi silahkan biar adil, kita semua nonton YouTube yang ada Presiden bicara itu. Tapi saya tetap sebagai ekonom merasa ini usaha Presiden untuk memperbaiki komunikasi kebijakan kelihatannya masih belum berjalan lancar dengan adanya kasus berita tentang impor ini. Mudah-mudahan segera membaik di waktu-waktu mendatang.